Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Oh, baik. Dari bagian divisi Humas Polri ya. Baik. Cuma ini mau klarifikasi dulu. Tadi kita dengarkan Pak Kabar Eskrim yang mau terima kita gitu. Tapi ternyata kan Pak Hari yang bertemu dengan kita. Kita berharap sih tadi Pak Kapolri atau Bapak Wakapolri atau Bapak Kabar Eskrim gitu ya, di ala kulli hal Pak Hari yang nemuin kita ini untuk audiensi. Nah, ini perlu kami kenalkan beberapa teman-teman yang hadir. Yang pertama Pak Ferry, Ustadz Ferry, beliau ini adalah Wakaporlap. Ini beliau Wakaporlap. Lalu kemudian beliau ini adalah Syekh Rafiq Al-Amri. Beliau dari Sulawesi Tengah. Beliau salah satu murid daripada guru tua dan beliau anggota DPD nasional. Lalu kemudian ada Habib Abdullah Al-Masur. Ini beliau juga yang dulu pernah melaporkan tentang sweeping yang dilontarkan oleh Fuad kepada para habaib. Nanti akan disampaikan apa yang disampaikan. Beliau ini tokoh Betawi, Abah Cacang beliau. Lalu kemudian ada Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Nah, beliau pimpinan dari Syafi'iyah. Nah, lalu ada Ustadz Iqbal, beliau tokoh dari Jakarta Utara juga. Kemudian ada Bapak Agung, sarjana hukum. Lalu kemudian ada Habib Idrus Al-Habsi. Kemudian ada Kiai Mustafa Warka. Adapun apa yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, mungkin nanti poin apa yang mau disampaikan langsung saja mungkin Pak Agung. Nanti kemudian apa yang akan diutarakan lebih dalam nanti akan disampaikan oleh Syekh Rafiq Al-Amri nanti yang lebih memperdalam. Kepada Pak langsung aja. Baik kalau begitu kepada Syekhi untuk menyampaikan apa nawaitu kita datang pada kesempatan ini. Silakan, fadhol. Sambut orasi itu juga Wakapolda. Di situ dia berjanji akan meneruskan laporan ini ke Mabes. Dan dia berjanji insya Allah akan diusut secepatnya. Nah, tapi sampai saat ini karena belum ada kabar, entah karena melihat banyak masa, maka Poldanya sampai bicara begitu. Cuma orang sudah menaruh harapan besar kepada Polda Sulteng. Oleh karena itu kami ketemu dengan Ustaz Hanif Al-Atas Habib Hanif waktu mau pulang di Bandara Sis Al Ghufri Palu. Dia Ustaz Rafiq nanti ikut. Oh ya saya ikut karena kami perwakilan daerah kan ya. Jadi alhamdulillah. Jadi nanti saya ingin ucapkan terima kasih kepada saya punya ustaz-ustaz kiai di sini, Habib-habib di sini. Jadi kita punya ulama dijaga betul. Dan kami siap untuk mengawal ini. Alhamdulillah saya belum menghubungi Pak Maman sebagai Menteri Hukum dari Sulteng. Jadi saya belum, cuma saya bilang sama Akbar Waka MPR, bilang Akbar, Kak Rafiq mau melapor juga ini. Oh ya terima kasih Kak. Jadi kami mewakili DPD dari Sulteng ini. Saya harap ini insya Allah dituntaskan lah Pak. Ya. Jangan sampai buat gaduh ini suasana oleh satu orang Fuad ini. Ya. Itu yang paling kami harapkan. Ya. Silakan, mungkin yang lain ingin menyampaikan. Habib Abdullah Masur, rangkaiannya jadi begini, Mantai pernah melaporkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pertemuan ini. Jadi sebelum terjadinya
saat ini pada tanggal 14 Juni 2024 saya yang langsung melaporkan ke Bareskrim. Waktu itu ke SPKT tadi ada di depan orang. Iya. Masuk, kita langsung diarahkan ke lantai 15. Waktu itu hasilnya mengatakan ditolak. Padahal itu jelas, unsurnya jelas, masalah dia mengangkat masalah sarah dan sebagainya jelas. Bahasa yang jelas di sini dikatakan sweeping keturunan Yaman, berarti seluruh keturunan WNA bahasa warga negara Indonesia yang asing itu harus di sweeping sampai ke pelosok-pelosok, bahasanya begitu. Nah, itu bisa dilihat, saya sudah laporkan waktu itu ditolak karena kita melaporkan ke Dumas. Dari Dumas sebulan kemudian kita dipanggil, ditanyalah, ada 21 pertanyaan. Ditanya salah satunya, Habib, dampak atau untuk Habib ini apa? Saya jawab dengan sederhana, ketika ada oknum polisi yang nggak benar, dikatakan seluruh polisi nggak benar, Bapak tidak. Begitu juga dari kelompok apapun, dalam suku apapun, ketika ada yang salah, sebut aja langsung, jangan pakai dikias, akhirnya melebar kemana-mana. Sebab saya pribadi, saya istilahnya berniaga sama orang Chinese, sama Tionghoa, normal, nggak ada masalah. Sama Padang, normal, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada bahasa seperti ini, dan sampai saat ini kita sudah memenuhi saksinya. Semua kita udah dipanggil semua, tapi tidak diproses sampai saat ini. Dan akhirnya timbul, ya itu yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan jangan sampai terjadi kegaduhan. Kegaduhan tuh, akhirnya kan saat ini terjadi. Bahkan ketika saya di konseling, di lantai 15, itu jelas kok. Unsur masalah itu di pasal 28. Saya ingat persis namanya yang konseling itu, saya pokoknya ada sebutin nama tuh, ada Said Sirait. Saya ingat persis, dia memaksa ke pasal 2 itu harus ada unsur kelas. Harus ada akibatnya. Saya ngomong simpel, pengacara saya ada. Saya bilang simpel, udah gini aja bang, kan ini nggak boleh di video sama saya bareng pakai handphone saya. Harus ada unsur kelas dulu baru diterima laporan. Orang jangan begitu dong bang, Pak Habib. Ya udah kita ngikutin, biar agar diproses. Tapi sampai saat ini akhirnya dengan mereka dengan enaknya, karena nggak ada proses, nggak diproses, akhirnya kan efeknya seperti apa? Itu aja mungkin sedikit garis besarnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain sama lah ya Pak Hari, yang untuk bersingkat waktu ya Pak Hari ya. Jadi ini bola salju, pembiaran yang artinya dilakukan oleh Ibu Adni dari mulai melakukan syuting sudah dilaporkan. Lalu sekarang inilah puncaknya yang menghina ulama dari timur, ya. Itu Habib Salim, Habib Idrus bin Salim Al-Jufi. Dan aksi di Palu juga saya yakin polisi tahu. Kemudian Wakapolda bicara apa juga saya yakin tahu. Nah ini jangan sampai kemudian nanti ada kesan polisi jadi yang melindungi gitu. Maaf ya Pak Heri ya, ini pandangan masyarakat kan lagi jelek banget diantaranya gitu ya, ke aparat kepolisian. Boleh ya rakyat bicara begitu. Nah kita nih mau ngebantu gitu. Dengan menangkap Fuad, bukan kita menang kalah bicaranya, tapi tegaknya keadilan. Kira-kira seperti itu. Nah makanya kita nih sebetulnya ingin mengadu kemana lagi kira-kira. Kita kan nggak mau ada clash di lapangan, yang tadi kata Habib Abdullah kan nggak boleh kan, dan nggak baik sebetulnya. Maka saya minta nih, udah nggak ada lagi aksi sebetulnya kita minta. Ini Mabes Polri tumpuan terakhir. Kalau di Polda misalnya mungkin nggak digubris, mungkin masih ada di atasnya yaitu Kapolri. Mabes Polri. Maka kita ke yang paling sepuh nih, ke Mabes Polri. Terus kalau sampai nggak ada gerakan juga, nggak ada tindakan, pelaporan sudah, kemudian bukti kuat kan ada gitu.
ini mau sampai kapan terus seperti ini. Itu mungkin Pak Hari ya, Pak Hari mungkin udah tahu lah judul besarnya aksi kita pada kesempatan kali ini. Tolong jangan sampai diabaikan. Kita datang nih karena apa ya, karena ini mau kemana lagi gitu. Ini kan cakep banget kita pakai aspirasi, kita mau diskusi seperti ini. Jangan sampai cuma mentok aja begini. Nanti besok udah nggak ada berita lagi, apa segala. Ya saya nggak tahu kalau nanti akhirnya di Palu sana akan ada aksi lagi, kita nggak paham. Kita berharap nih di Palu, Sulteng sana nggak ada aksi. Kalau di sini langsung respon seperti itu. Jadi kita ada itikat baik. Intinya mendukung kepolisian, jangan takut, tegakkan keadilan. Jadi artinya umat siap membela kepolisian. Karena ini bisa mengancam kebinekaan. Udah sara, jatuhnya udah sara. Jadi udah keras. Artinya suku apapun lah, kalau kita dimarginalkan, dikatain siapapun ya, kita Jawa, Sunda apa semua pasti nggak. Mungkin itu Kiai Alwi ada yang mau sampaikan? Oh, foto, silakan. Sampai terus. Sedikit aja, Pak Hari. Di sini saya mau menyampaikan ini bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa ini kalau dibiarkan nama pihak kepolisian, jangan salahkan masyarakat. Kalau seandainya ini siapa yang nge-backingin itu, ini akan jelek pada citra kepolisian. Dan yang kedua, ini akan dampak yaitu yang teman-teman bilang, ini bisa larinya keras dan suku. Tentu kita nggak mau. Kalau dulu di Afrika Selatan kita kenal namanya politik apartheid, ada kulit hitam, kulit putih. Apakah kita mau di Indonesia seperti ini? Kok jadi bahan penghinaan? Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Bapak polisi, Bapak tahulah semuanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar dari Indonesia selain Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan salahkan masyarakat kalau polisi tidak mau menangkap secara tegas orang yang betul-betul telah menghancurkan kebinekaan. Itu sama aja itu penghancur kebinekaan. Dan yang terakhir, ya saya Idrus Al-Habsyi, saya keturunan Arab. Ya kan? Ini ada narasi ini politik jahat. Kalau kita baca sejarah, apakah keturunan Arab itu tidak WNI? Ini persis kayak politik Belanda dulu kolonial. Tahu Bapak kenal Snoek Horganya, tahu kan? Bagaimana dia mengkotak-kotakan untuk dipisahkan antara pribumi dengan keturunan Arab. Tapi itu alhamdulillah itu tidak termakan, para pendahulu kita nggak termakan dengan politik Snoek. Dan bahkan bukannya kami ingin ini sejarah, saya cerita sedikit aja. Bahkan pada tahun 1934 keturunan Arab mendeklarasikan Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang mengatakan kami bagian dari bangsa Indonesia. Tumpah darah kami, tumpah darah Indonesia. Dan itu disambut baik sama Bung Hatta, disambut baik sama Ki Hajar Dewantara. Nah sekarang kita mau dibenturkan lagi. Itu saja. Mudah-mudahan polisi bersikap tegas. Kalau tidak mau terjadi, kalau dulu di Afrika Selatan ada politik apartheid antara kulit hitam dan kulit putih, kalau ini dibiarkan, jangan salahkan, ini bakal melebar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hasan Alkaf. Sedikit aja Pak, nggak banyak kalau dari saya. Saya perwakilan dari Banten. Sedikit saja dari saya. Tadi saya mau masuk ke sini, katanya kita mau disambut sama Kabar Eskrim. Betul Ki Abid ya? Ya. Ternyata diterima oleh Bapak. Nah ini kita juga nggak mau. Kita udah bawa aspirasi, kita udah menyampaikan pendapat di sini. Kalau sampai dikibulin lagi saya kagak mau. Jadi kita minta jaminan kapan Fuad ditangkap. Kayak begitu. Kapan itu proses? Ini pelaporan sudah banyak di mana-mana. Sampai sekarang tidak ditangkap, kita minta jaminan kapan ditangkap. Jadi itu yang saya sampaikan, karena ini kita udah gerah semua. Kita menjaga masih ada aparat yang berwajib yang bisa menangani. Tapi kalau Bapak tidak bisa menangani, ya ini yang akan jadi permasalahan besar nanti ke depannya. Jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abah Caca mau menyampaikan sesuatu? Sedikit. Setelah ini Pak sambil hukum nanti baru doa nanti. Langsung aja. Jadi saya hanya minta dari pihak Kapolri bisa mendengarkan aspirasi. Saya mewakilkan dari
seluruh jawara Betawi Jabodetabek, kebetulan saya ketua dan saya panglima. Saya nggak ngalih terus ada, ya. Tahu ya. Saya panglima jawara Betawi. Sekarang sudah mulai bergerak karena kemarin di Priuk ada pendidikan PWI, tapi dikemas halal bihalal. Nah, pertanyaan saya, kenapa segitu banyak dari Polda mengawal? Nah, padahal karena ini begini Pak, kebenaran pelantikan itu diketahui oleh orang silat juga, sebetulnya orang anak buah saya sebelumnya. Nah ini, tolonglah hal ini, kalian ada di Jakarta. Sekarang kita ini terus terang, saya meredam para jawara semua. Saya masih percayakan kepada hukum, ya. Artinya saya masih berharap pihak kepolisian bisa meninggalkan. Tapi kalau pihak kepolisian tidak, kita pakai akan hukum jawara. Ketemu saya bacok. Benar, saya nggak bohong-bohong, benar demi Allah Pak ya. Silakan tangkap saya kalau mau. Tapi kalau hukum sudah tidak berjalan. Tapi kalau Bapak bisa mengantisipasi, mendengar suara kita ini sudah terakhir kepala bilang. Kalau udah dekat Mabes Polri kemana lagi kita? Gitu. Pak Komisaris, Pak DPD RI dari Sulawesi. Baik, jadi begini Pak. Tadi sebelum kita ke sini, ada rekan-rekan kita yang sudah menyampaikan laporan di SPKT mewakili dari Al-Khairot Jakarta. Tapi kemudian ditolak dan diarahkan ke Dumas. Sebetulnya bagi kita, mau itu LP apapun Dumas, nggak masalah. Yang penting ada proses kan begitu. Dan nanti kan ujung-ujungnya juga lidik dan sidik begitu. Nah mengenai pasal yang dituduhkan, kita semua sudah paham lah. Tidak perlu menyampaikan di sini kan. Pak Heri dan teman-teman dari polisi juga tentunya sudah lebih mengetahui kan. Tetapi dari semua fakta-fakta yang telah terungkap ke publik, baik dari ucapan yang dibuat di YouTube, itu ya kita bisa diskusi lebih banyak lagi pasal-pasal bisa dikenakan gitu. Tetapi dari sekian banyak laporan yang sudah masuk baik ke daerah maupun ke Mabes ini, kok belum ada yang diproses kan gitu. Nah untuk itu, karena tadi LP yang di SPKT ditolak, Pak Heri izin kami juga menyampaikan di sini gitu. Jadi tadi form yang Pak Heri sampaikan kami, ini kami nggak apa kosongan aja. Kami tetap mendorong LP yang Al-Khairot, karena itu kan erat kaitan dengan siapa, dengan apa itu nanti dilampirkan, karena itu nanti akan kami menjadi dasar kami untuk meneruskan dan menguatkan itu semua. Baik, terima kasih. Baik, jadi kami sudah melampirkan juga beberapa video YouTube, ada website resminya dan juga ada kasihnya Ibu. Jadi sudah lengkap kasihnya, sudah ini sudah lengkap. Dan nanti kalau misalkan ada perlu bukti-bukti informasi atau data yang diperlukan untuk melengkapi ini, kami siap Pak, kami siap kooperatif. Misalnya teman-teman dari kepolisian perlu data apa, informasi apa, kami semua siap menjadi saksi. Begitu ya? Siap menjadi saksi ya semuanya ya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi hormat kami, dan juga Pak Komisaris serta jajarannya yang insya Allah hari ini alhamdulillah kita diterima dengan baik ya di Humas nih ya. Jadi kami Ferry Kustanto yang diamanahkan menjadi Wakforlab di aksi Gema PK hari ini, Gerakan Masyarakat Kepedulian Kebinekaan. Tadi mungkin sudah disampaikan dari berbagai macam elemen, dari jawaranya, dari habaib, dari ulama, bahwa intinya satu, yaitu ingin keadilan tetap ditegakkan di negeri ini. Jangan sampai ada perselisihan antar anak bangsa, baik suku, ras maupun yang lainnya. Karena inilah kita menjaga kebinekaan untuk tetap bersatu. Nah, kami sekali lagi yang diamanahkan untuk melaksanakan aksi hari ini ingin menyuarakan aspirasi dari semua masyarakat yang sudah tersampaikan. Kami kemarin sudah diskusi berbagai macam pihak karena banyak hal. Jangan sampai aksi ini lebih besar lagi Pak Hari. Karena ini terakhir memang di Mabes Polri. Kemarin sudah teman-teman, kalau Mabes Polri sudah tidak menerima kita, berarti yang lebih tinggi adalah Presiden. Nah ini khawatirnya nanti kita aksi di Presiden-Presiden nggak ngerti apa-apa bahasanya. Kok berhenti terus ke sana gitu ya. Nah makanya untuk menjaga wibawa kepresidenan, jangan sampai ini dilepaskan. Selesaikan urusan ini sampai di Mabes Polri. Fuad Pleret yang sudah membuat gaduh diproses. Kalau masalahnya nanti hukumnya seperti apa, pastinya secara hukum yang tahulah pasal-pasalnya dan sebagainya, delik aduan dan sebagainya,
kemarin kami sudah ketemu dengan Brigjen Aji sebelum aksi ini, karena rencana kan hari Sabtu. Kemudian kita diskusi, Pak, hari Sabtu ini nggak ada audiensi Pak Ustadz. Ya memang awalnya kita nggak akan ada audiensi, karena kami ingin menyuarakan bahwa kami mendukung bahwa jangan sampai ulama kita dihinakan. Ya kan, itu awalnya. Tapi akhirnya kita menyepakati ngapain kalau hari libur ini, juga kami lagi libur dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 21 April 2025 dia diadakan di sini. Nah, satu hal makanya kami tadi negosiasi berbagai macam hal, bahkan kita tadi berharapnya di depan sana Maria, begitu gitu. Tapi kami melihat bahwa protapnya tidak boleh, kami mengikuti. Ya kami mengikuti apa yang terjadi, kita ikutin. Nah, makanya harapan kita di sini sebagai Wakorlap adalah aksi ini memang betul aksi damai. Tapi tadi dibicarakan, mohon maaf ya, suara masyarakat, suara ini kan tidak ada damai kalau memang ini tidak diproses. Nah, tentunya kami hari ini menjaga sampai jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya kami insya Allah asar selesai, namun hal-hal ini kami tadi dari pimpinan sebuah elemen meminta mudah-mudahan perwakilan dari Polri bisa naik nanti ke mobil komando menyampaikan hari ini diterima atau tidak, bahwa menyampaikan bahwa sudah diterima, bahwa Allah alam diproses seperti apa, yang penting itu hari. Nah, ini masukan ya, monggo nanti diproses, bahwa kalau sudah diterima mungkin nanti Mabes Polri bisa ada yang mewakili ke sana menyampaikan bahwa tim ini sudah diterima, kemudian disampaikan di umat biar umat agak tenang. Minimal ucapan yang dari pejabat pimpinan Polri ini akan menenangkan kita, Pak. Karena kalau tidak, ya umat di bawah ini kita harus menjelaskan dan menjelaskan itu yang. Nah, untuk itu sekali lagi kami sebagai Wakorlap ini menyampaikan mudah-mudahan audiens ini bisa ada manfaatnya, proses yang sesuai dengan permintaan harapan dari para umat ini, para ulama dan nabi ini bisa ditindaklanjuti dan nanti insya Allah segera kita diproses. Saya kira itu, kami mohon maaf mungkin tadi juga kepada masyarakat ya, terutama tadi sempat ya baru dia membuat macet di jalan, karena itu cukup negosiasi lama juga ya. Ya tadi kan negosiasi minta di sini karena kita harapannya di sana sebagai, tapi alhamdulillah kita bisa bersama-sama dengan Polri dalam arti kita sama yang penting. Terima kasih baru di caranya juga tadi, makanya ini saja. Dan ini ada surat pernyataan Pak, nanti yang akan kami karena kami lampirkan juga siap terhadap aspirasi yang disampaikan. Iya, ini yang pernyataan nanti juga akan kami bacakan di mobil komando ini biar umat ini. Ya, saya kira itu ya dari saya. Kemana? Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca suratul Fatihah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatihatul Kitab lima quri'at laha, bahwa suratul Fatihah untuk segala sesuatu yang diniatkan. Secara syariah, ikhtiar telah kita tempuh dan tetap akan kita tempuh. Namun dalam syariat juga kita menyerahkan hasil sepenuhnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kami mengingatkan, karena ad-dinu nasihah. Sesungguhnya agama itu tegak dengan nasihat. Kita saling mengingatkan bahwa setiap kita yang mendapatkan amanah akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat karunia termasuk umur, jabatan dan sebagainya di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah berlaku adil kepada sesama manusia di mahkamah yang paling tinggi yang tidak bisa kita lari dari mahkamah tersebut. Maka yang sebaiknya adalah, karena dunia adalah tempat ujian dan cobaan, mudah-mudahan kita selamat dari fitnah dunia yang begini besar dan kita bisa melakukan kebaikan dan keadilan yang seadil-adilnya, khususnya dalam kasus ini. Dan yang selanjutnya juga bahwa kita bersama berharap dengan Fatihah ini, selain kita hadiahkan kepada guru tua dan para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh yang telah berjuang untuk bangsa ini, juga kepada seluruh aparat yang telah juga mendedikasikan hidupnya dengan baik, melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan syariat dan hukum-hukum agama, norma agama. Mudah-mudahan mereka semua telah berpulang. Allah berikan ampunan, Allah lipat gandakan amal solehnya, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Fatihah ini juga kami niatkan untuk memberikan kekuatan kepada kepolisian untuk bisa mengurus ini dengan seadil-adilnya, yang insya Allah pasti akan membawa keberkahan untuk bangsa kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamna kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi bijudika wa karamika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hari ini tanggal 21 April 2025 yaitu aksi 214 membela ulama, khususnya membela Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang telah dihina, dinistakan oleh saudara Fuad yang mengaku dirinya sebagai cucu PKI. Alhamdulillah diterima oleh Bapak Kombes Hari dari Kadif Humas, perwakilan Kadif Humas. Apa yang telah kita sampaikan kepada Mabes Polri, harapan kita mudah-mudahan segera ditindaklanjuti, yaitu kita minta kepada Mabes Polri agar laporan kita segera diproses, kemudian ditangkap secepatnya Fuad Peret yang telah membuat gaduh kebinekaan di negara kita. Kita masih berharap penuh kepada kepolisian kita, kepada Bapak Kapolri khususnya, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Mudah-mudahan perjumpaan dan perjuangan daripada membela guru tua, kita berharap selesai sampai di sini. Artinya ada penangkapan langsung Fuad Peret. Tapi kalau tidak tegas, tidak ada penangkapan, jangan salahkan nanti kalau di Palu, di Solo Setengah atau tempat-tempat lain mungkin akan ada aksi kembali. Nah, harapan kita semoga kepolisian masih bisa diharapkan untuk menegakkan keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.